Oke, kabar yang cukup manjos hari ini datang dari dua tetangga, selatan dan timur kita, di mana mereka kemarin telah membentuk aliansi pertahanan, bos. Mereka bakal membantu secara militer jika salah satu negara terancam atau bahkan diserang. Nah, jadi baru-baru ini kemarin Menhan kita dan Menhan dari dua negara itu, yaitu Australia dan Papua Nugini, kita sebut saja PNG, bos, sudah melakukan pertemuan trilateral. Pertemuan Menhan tiga negara dan tentu saja mereka membahas terkait keamanan dan perbatasan. Namun yang cukup gregetnya, tiba-tiba Papua Nugini, tetangga sebelah Papua Indonesia, menyatakan kekhawatirannya terhadap negara kita Indonesia, bos. Bahkan mereka mengusulkan pembentukan zona aman, zona penyangga alias buffer zone sepanjang 10 km di antara kedua negara, yaitu antara Indonesia dan Papua Nugini. Dalo. Lantas apakah maksudnya itu? Apakah yang mereka khawatirkan atau takutkan dari kita Indonesia, dan bagaimana tanggapan Mimin? Oke, jadi berita ini admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, bos. Dan utamanya media Australia, yaitu abc.net. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesianya nih. Jadi di awal Desember 2025, tepatnya Rabu 3 Desember kemarin, Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, telah menjadi panggung penting geopolitik kawasan kita nih. Di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, 3 menteri pertahanan dari 3 negara bertetangga, yaitu Indonesia, Australia, dan Papua Nugini, duduk satu meja dalam sebuah pertemuan pertahanan trilateral. Di ruangan pertemuan itu hadir 3 sosok kunci, bos, yaitu Bapak Safri Samsudin, Menteri Pertahanan kita, kemudian Mr. Richard Marles, Menteri Pertahanan Australia, dan Billy Joseph, Menteri Pertahanan Papua Nugini. Tujuannya jelas, intinya untuk membangun kepercayaan, meredakan ketegangan, dan memastikan bahwa hubungan pertahanan di kawasan tidak berubah menjadi ajang perebutan pengaruh, bos. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai perlu trilateral seperti ini? Nah, semuanya ternyata bermula dari penandatanganan perjanjian Puk-Puk pada bulan Oktober lalu, bos, yaitu fakta pertahanan baru antara Australia dan Papua Nugini. Perjanjian ini pun membuat Australia berkomitmen untuk memperkuat kemampuan militer PNG, memasok senjata, memberikan peralatan, menggelar latihan bersama, hingga memungkinkan pertukaran personel militer antara Australia dan Papua Nugini, bos. Ini adalah aliansi militer ketiga Australia dalam 70 tahun sejak Fakta ANZUS tahun 1951 antara Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Nah, kemudian terkait aliansi pertahanan Puk-Puk, negara kita Indonesia pun dulu sempat mengirimkan sinyal kekhawatiran nih, bos, di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa meski Indonesia menghormati hak sebuah negara untuk memperkuat pertahanannya, namun perjanjian seperti ini tidak boleh mendorong kompetisi geopolitik atau mengancam stabilitas kawasan. Indonesia ingin jaminan bahwa perjanjian Australia dan PNG ini tidak akan menjadi pintu masuk bagi operasi, pengaruh, atau manuver keamanan yang berdampak pada kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah Papua. Namun, setelah serangkaian komunikasi diplomatik, penjelasan teknis, dan pembahasan transparan, kekhawatiran itu pun perlahan mereda. Bahkan Panglima TNI Agus Subianto sempat mengatakan pada Oktober lalu bahwa Indonesia dan Australia berdiri berdampingan untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Nah, namun yang kini bikin greget, Papua Nugini pun kemarin pada pertemuan trilateral tiba-tiba menyatakan kekhawatirannya terhadap Indonesia, bahkan mereka minta pasang jarak sepanjang 10 km. Nah loh, gimana nih, bos? Oke, jadi dari sumber utamanya abc.net, Papua Nugini pun ternyata juga menyimpan kecemasan yang cukup besar bukan terhadap Australia, melainkan terhadap situasi keamanan di Papua Barat Indonesia, bos. Menhan PNG Billy Joseph secara terbuka mengatakan bahwa ketegangan yang terjadi di Papua Barat bisa saja sewaktu-waktu merembet menyeberangi perbatasan masuk ke wilayah PNG. Dengan garis perbatasan sepanjang 820 km, PNG pun katanya berada pada garis depan jika terjadi eskalasi, bos.
Dan meski PNG menegaskan mereka sangat menghormati kedaulatan Indonesia, mereka katanya juga tak bisa tinggal diam, bos, jika gejolak di Papua Barat Indonesia melonjak dan melewati garis batas Papua Nugini. Oleh karena itu, kini PNG pun menawarkan sebuah konsep besar, yaitu pembentukan zona aman sepanjang 10 km di perbatasan kedua negara, di mana area itu diminta dijadikan area kosong tanpa penduduk, tanpa senjata, dan tanpa infrastruktur militer. Jadi ini ibaratnya buffer zone. Nah loh, rencana mereka pun cukup jelas nih. Jadi zona 10 km itu bakal menjadi wilayah netral tanpa kehadiran pasukan, bos. Lalu di pinggirannya akan dibangun juga pos patroli gabungan antara TNI dan PNGDF. Bersama-sama akan mengawasi, menjaga, dan memastikan tidak ada pergerakan kelompok bersenjata lintas batas. Semua ini dilakukan katanya demi mencegah ketegangan Papua Barat meluas menjadi masalah regional. PNG pun menganggap ini langkah kolaboratif, bukan provokatif, bos. Dan mereka membawa gagasan ini langsung dalam forum trilateral kemarin untuk dibahas bersama. Nah loh. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Nah, kalau menurut Mimin seperti ini nih, bos. Oke, jadi kalau Mimin lihat, maka ya hal-hal tadi ada manfaatnya juga sih bagi kita. Yang pertama, tadi bisa meningkatkan mekanisme komunikasi kita, sehingga terjadilah forum trilateral, bos. Ini bisa mengurangi resiko salah tafsir terkait aliansi puk-puk. Kemudian terkait mekanisme zona penyangga tadi. Nah, dengan hal itu ya kerjasama penanganan lintas batas seperti patroli gabungan, mekanisme HDR bisa membantu jika ada aliran pengungsi atau kebutuhan bantuan kemanusiaan. Ini juga bisa mencegah gesekan di perbatasan sampai dengan mengurangi resiko konflik lintas batas dari Papua. Namun ya, jangan salah, tetap ada resiko dan potensi kerugiannya bagi kita Indonesia nih, bos, kalau tidak dimanajemen dengan baik. Nah, yang pertama, soal persepsi dan tekanan kedaulatan. Jadi meski PNG dan Australia menegaskan hormat kedaulatan, namun bisa saja publik dan aktor politik di Indonesia melihat penguatan militer Australia di wilayah tetangga kita ini dengan inisiatif buffer zone-nya sebagai tantangan kedaulatan atau istilahnya ring containment terhadap isu Papua. Ini bisa memicu tekanan politik domestik dan retorika nasionalis, bos. Kemudian, jika implementasi puk-puk melibatkan akses fasilitas militer atau personel Australia di PNG yang berlokasi dekat perbatasan tadi, nah maka bisa saja ada resiko proximity effect, bos, yaitu kapasitas militer asing jadi berada lebih dekat dengan wilayah perbatasan kita. Hal ini pun dapat meningkatkan sensitivitas strategis kita, bos, dan dapat memicu respon peningkatan patroli TNI yang pada akhirnya juga bakal meningkatkan resiko gesekan. Kemudian nih yang paling agak harus diwaspadai, jadi isu intelijen dan pengawasan. Nah, ini, bos. Jadi kerjasama Australia dan PNG ini kan kemungkinan juga disertai dengan peningkatan kemampuan ISR-nya, peningkatan kapabilitasnya, bos, yaitu untuk intelijen dan pengawasan maritim sampai udara. Jadi jika data atau infrastruktur itu dipergunakan untuk kepentingan yang dianggap merugikan kita, Indonesia, maka ini bisa jadi sumber ketegangan baru. Kemudian yang terakhir ya, terkait logistik dan ekonomi lokal. Tadi kan katanya ada zona 10 km tanpa penghuni, tanpa penduduk ya kan. Ini kalau dipaksakan ya dapat berdampak pada komunitas perbatasan terkait mobilitas, akses jalan atau bahkan mata pencarian, bos. Karena ya bisa saja ada warga yang bikin kebun di situ ya kan. Kebun karet lah, kebun sawit. Dan jika hal ini tidak dimanage dengan baik, ya jelas ini bisa menimbulkan masalah sosial, kemudian klaim tanah dan lain-lain. Dan ini bisa jadi sumber ketegangan bilateral lokal. Nah, itu menurut kacamata kuda Mimin, bos. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.